Kalau tadi kita berbincang kader yang mau diambil partai lain, nah ini dia nama Gibran kemudian santer masuk bursa bacawa pres Prabowo Subianto. Dia merupakan wali kota Solo, kader muda pemirsa, bahkan ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo, yang merupakan kader PDIP. Dan Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar menjabat sebagai Gubernur Jabar dan berakhir di 5 September 2023 lalu. Ini juga digadang-gadang masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Mas Umam, nggak ada yang salah, nggak ada yang dilanggar, tapi elok nggak? Saya pikir kalau pertanyaan elok, etis, rasanya per hari ini rasanya agak absurd bicaranya itu. Hampir semua pasangan capres-cawapres atau koalisi ya mencoba untuk mencari titik kulminasi paling optimal untuk menghadirkan insentif elektoral paling optimal di situ. Kalau misalnya kita cermati, kenapa kemudian muncul nama Pak Ridwan Kamil di lingkaran PDIP? Besar kemungkinan salah satunya adalah untuk menutup titik lemah dari PDIP, terutama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga, di Jawa Barat itu praktis ada sekitar 33, kalau kita menggunakan data DPT lama di 2019 yang lalu, ada 33 juta. Dan kalau misal merujuk pada dulu di 2019, mesin yang diusung oleh PDIP itu ada gap sekitar 5 juta. Tapi di titik lain di Jawa Timur, Pak Prabowo juga kalah sekitar 8 juta. Di Jawa Tengah, meskipun DPT-nya mungkin lebih kecil, di angka 27 juta, tapi gapnya itu sampai 11 juta. Nah di level itu Mbak, maka mencari titik paling optimal untuk menghadirkan dukungan elektoral, itulah yang kemudian menjadi kunci, itulah agenda kepentingannya. Nah oleh karena itu di level ini barangkali Pak Ridwan Kamil dianggap bisa menjawab itu, meskipun kemarin sudah ada deklarasi Anies Mohaimin diakui atau tidak. Kalau kemudian PDIP tidak menggunakan variabel identity, konteksnya aliran, tapi lebih percaya pada konteks pendekatan teritorial, maka kemudian hati-hati, maka kemudian ini juga bisa memicu terkonsolidasinya basis pemilih loyal, terutama dari segmen Nahdliyin kepada satu titik, terutama Muhaimin Iskandar. Nah oleh karena itu saya masih menduga nama Pak Ridwan Kamil tentu menjadi opsi yang cukup rasional, tetapi tetap membuka ruang bagi nama-nama lain seperti Mahfud MD dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga sama, Pak Prabowo Subianto tadi misal ada gap, kalau misal merujuk pada data di 2019 yang lalu, ada gap yang sangat besar. Pak Prabowo itu kalah sekitar 11%, 11 juta suara di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian mengambil nama Gibran, selain ini adalah representasi anak muda dia, kemudian representasi dari keluarga Pak Jokowi, tapi di saat yang sama dia juga bisa menjadi alat pemecah kekuatan mesin politik PDIP di Jawa Tengah. Dan kita tahu Jawa Tengah salah satu wilayah yang relatif tidak mudah untuk menggempur soliditas PDIP di sana. Nah ketika kemudian mengajukan nama Gibran, maka ini akan menjadi sebuah pendulang suara yang cukup efektif, terutama bagi Pak Prabowo untuk dilakukan di sana. Baik, sekarang saya ingin mencoba bertanya kepada Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kenapa sih harus Gibran? Seakan-akan kalau istilahnya ya, kayak nggak ada kader lain aja dari internal. Kan koalisi banyak, partai banyak. Sekarang ini kan belum kita putuskan. Artinya kita mempunyai dengan di koalisi, kita masih ada tahapan bahwa kita akan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan cawapres daripada Pak Prabowo. Jadi saya koreksi, kenapa harus memilih? Sekarang kita belum memilih nih, ya kan? Jadi jangan dibilang kita memilih, tapi kita belum memilih. Tetapi ada beberapa kandidat-kandidat, ya kandidat-kandidat itulah yang mungkin adalah merupakan kandidat daripada anak-anak bangsa yang terbaik buat kita semuanya. Jadi ini kan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa untuk membangun negeri ini dibutuhkan putra-putra bangsa yang terbaik dari manapun juga untuk membangun negeri ini. Tidak bisa sendiri, ya kan? Artinya Pak Prabowo tidak bisa sendiri, Gerindra tidak bisa sendiri. Tentunya semua pihak itu mempunyai peran dalam membangun negara ini. Dan putra-putra terbaik, bangsa ini tentunya adalah ada yang dinominasikan siapa-siapa yang bisa mendampingi Pak
Pak Prabowo. Jadi kita belum memilih, tetapi ini adalah merupakan kandidat-kandidat yang memang sudah ada dalam radar kami. Tapi semuanya nanti akan diputuskan oleh tim koalisi, siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres dan nantinya dalam musyawarah mufakat dengan partai-partai koalisi yang ada. Baik, pertanyaannya sama Bang Eriko, sebutan PDIP saja partai kader, kok ngambil kader lain, Bang Eriko? Loh, sekarang saya tanya Mbak, apakah dalam menggapai yang namanya, ini kan mau mencapai, saya rasa Mas Hoirul Umam juga setuju, ini kan mau mencapai yang namanya suara terbaik dari kalangan milenial, bukankah begitu Mbak Caca? Betul. Kalangan milenial ini, Gen Y dan Gen Z ini 56,45% dari pemilih nanti di Indonesia. Nah, di sini PDI Perjuangan bekerja sama dengan P3, Perindo, Hanura sudah mendesain. Jadi bukan hanya bakal calon wakil presidennya saja untuk menggapai kalangan milenial dan juga seluruh rakyat Indonesia. Presidennya juga. Coba kalau lihat bagaimana Mas Ganjar bertemu dengan kalangan milenial, boleh ditanya langsung. Nyambung, langsung clear, langsung klop. Karena kenapa? Mas Ganjar itu adalah bagian dari orang muda. Dan jangan lupa, tahun 2045 pada saat Indonesia emas, generasi Y dan generasi Z inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kerjasamanya. Bahwa generasi muda, ya ini yang kadang lupa kita Mbak, apakah hanya berbicara calon wakil presidennya saja? Jangan lupa bahwa kalangan generasi muda, generasi milenial itu ada 3 yang mau dicapai. Nanti kalau saya bilang begini PDI Perjuangan, ada 3. 3 yang paling utama. Pertama apa Mbak? Mereka sangat concern terhadap namanya korupsi. Mbak Caca, prinsip sama generasi muda ini, Y dan Z ini, tidak boleh pemimpin itu seorang yang koruptor atau yang mempunyai track record korupsi. Tidak boleh. Itu sudah jelas. Yang kedua, apa Mbak Caca? Mereka ingin yang namanya energi baru dan terbarukan, green energy. Dan yang ketiga, terakhir, mereka berbicara mengenai ekonomi. Nah, Mbak lihat saja, dari kalangan nanti bakal calon wakil presiden, ini siapa yang paling klop? Apakah Kang Ridwan Kamil? Oh bisa saja. Apakah Sandiaga Uno? Oh bisa saja. Apakah namanya Gibran Rakabuming? Bisa saja. Asal nanti secara ketentuan hukum ini bisa. Kalau tidak ya tentu tidak bisa terjadi hal seperti ini. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menggampangkan yang namanya 1 nama, 2 nama, 3 nama. Tetapi mana yang paling pas nanti buat kalangan generasi Y dan Z ini nantinya. Sekali lagi, track recordnya sangat penting, Mbak. Mas Umam, tapi jadi begini, males dong anak muda sekarang masuk partai. Agak susah dicalonkan jadi presiden atau juga calon wakil presiden. Ketika rumput tetangga lebih hijau, apapun partai politiknya bisa dicaplok. Iya, kalau misal seperti itu, seolah-olah kemudian mengkonfirmasi bahwa ada problem yang cukup serius dalam proses rekrutmen dan juga kaderisasi di dalam sistem kepartaian. Maka kemudian ketika muncul fenomena saling caplok kader, seolah tidak ada batas yang clear mana kemudian kader yang ideologis, mana kader karbitan, seolah mana yang kemudian baku atur cocok itu yang kemudian diambil. Oleh karena itu di sini kemudian menjadi sebuah isu yang cukup problematik ya, terutama dalam konteks bagaimana kemudian penguatan partai ke depan. Kalau misal kemudian dalam konteks kepemimpinan partai harus menyiapkan melalui kaderisasi, seolah fenomena per hari ini tidak menunjukkan itu. Nah ini yang kemudian menjadi agak problematik. Kalaupun kemudian tadi soal isu, ada 3 isu, sepertinya Bang Eriko tadi mencoba untuk menyentil ada salah satu cawapres yang kemarin konon katanya sedang diperiksa, tapi mungkin nggak tahu itu urusan Bang Eriko di sana. Tapi secara general, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, juga Pak Prabowo sendiri per hari ini tampaknya juga mulai agak galau. Diakui atau tidak, hengkangnya PKB dari kubu Prabowo maka berkurang 10%. Problemnya adalah Pak Prabowo sendiri per hari ini tidak mendapatkan backup dari kekuatan Islam kanan konservatif. Itu dulu diharapkan bisa ditutup, di trade off dengan kekuatan Islam moderat, yaitu dengan hadirnya PKB, representasi dari NU. Tapi begitu hilang, maka kemudian ada titik lemah di situ. Nah, maka kemudian untuk mengcover kelemahan beliau di Jawa Timur, terutama juga di Jawa Tengah, maka kemudian diharapkan ada satu kekuatan. Paling enggak kalau misal kemudian menggunakan segmen barisan politik aliran, maka representasi Nahdlatul Ulama misal di sana. Mas Erik barangkali bisa menjadi alternatif itu. Tetapi kalau misal kemudian ingin menggenjot secara optimal dengan basis kekuatan yang cukup signifikan terutama di Jawa Tengah, maka
Gibran bisa menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan itu. Oke, kalaulah tadi secara begitu jelas dari partai politik mengatakan sebenarnya bukan karena mau caplok kader lain, tapi karena sosok muda. Mengingat sosok muda tidak hanya RK atau juga Gibran, ada juga Sandi ini pemirsa. Itu akan kita bahas sesaat lagi usai jeda berikut.